melaksanakan KBM, menyampaikan materi, kalian terlebih dahulu seperti biasa berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Dodokia, mulai. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita semangat pagi dulu. Yel-yel seperti biasa ya. Ya. Yo. Semangat pagi. Semangat pagi. 7B. Cerdas, luar biasa. Allah Akbar. Mantap. Baik anak-anak, pagi hari ini kita tetap melanjutkan materi tentang prosedur, di mana KD yang akan kita bahas adalah KD 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, atau cara membuat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang KD 36, yakni menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Di mana tujuan atau indikator yang akan dicapai pada kegiatan pagi ini pertama adalah menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kalimat perintah. Tahu kan kalimat perintah? Ditandai dengan apa, Nana? Tanda lalu kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan setelah kita membahas dan mempraktekkan tentang apa yang harus kita lakukan pada pagi hari ini, diharapkan kalian ini mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, memahami prinsip penyusunan kalimat perintah. Ya. Lalu berikutnya mendaftar kata kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang terakhir, menyusun teks prosedur berdasarkan struktur dan kaidah bahasa dan isi. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Kalian harus mencapai pada target apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, Mbak. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur adalah satu langkah yang berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. Ada yang lain? Barangkali. Yo, Mas Raffi. Prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah terstruktur. Cara melakukan atau membuat Atau mengerjakan sesuatu secara ada yang lain mungkin. Ada yang lain? Ya, silakan. Petunjuk atau melakukan atau membuat sesuatu. Petunjuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi benar apa yang kalian sebutkan tadi. Aplaus dan tepuk tangan yang sudah bisa bicara. Artinya materi kemarin kalian sudah bisa memahami bahwa teks prosedur apa benar yang disampaikan. Loh, ini loh. Teks prosedur sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Melakukan suatu hal atau membuat sesuatu. Melakukan atau membuat apa? Membuat pasmuna, membuat atau melakukan satu itu menghidupkan atau menyalakan komputer, membuat kue donat. Itu prosedur. Di mana isinya ada langkah-langkah itu yang tidak kalah pentingnya.
Oleh karena itu, maka yang dikatakan teks prosedur harus memenuhi satu ciri-ciri, ya. Ciri-ciri. Dikatakan teks prosedur harus memenuhi ciri-ciri. Apa ciri-ciri itu? Ciri-ciri itu apa, Mas? Sifat yang melekat pada satu benda. Sifat yang melekat pada suatu benda. Betul tidak? Sebelum kita membahas tentang apa itu ciri-ciri teks prosedur, bahwa ciri-ciri, pengertian ciri-ciri itu adalah sifat yang melekat pada suatu benda. Ya, itu adalah sifat yang melekat pada suatu benda. Sekarang ciri-ciri teks prosedur itu sendiri apa? Coba siapa yang bisa? Ya Mbak Numer. Mbak Numer, apa Mbak? Nah, memiliki cara atau langkah-langkah yang urutannya tidak bisa dibolak-balik. Artinya, yang tidak bisa dibolak-balik itu adalah nomor satu cara pertama, lalu cara kedua tidak bisa, cara yang keempat diurutkan di urutan pertama. Maka prosedur itu akan menjadi salah kaprah, artinya tidak sesuai dengan petunjuk, artinya akan gagal melakukan sebuah. Menurut konsep kebahasaan, apa kira-kira? Coba. Ya. Kalimat perintah, kata bilang pertama, kedua, ketiga. Ya, ada kalimat perintah, ada kata bilangan, ke satu, kedua, apa lagi? Kata Atau penghubung temporal. Bagus. Nah, baik anak-anak, itu kita lihat dalam slide bahwa ciri-ciri teks prosedur itu ada langkah-langkah, memiliki cara atau langkah-langkah yang urutannya tidak bisa dibolak-balik, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bang Nur. Dari segi kebahasaan ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu misalkan tuanglah, masukkanlah, lalu tirislah. Itu adalah kalimat perintah. Apa struktur itu? Ya, Mbak. Struktur adalah cara yang disusun atau dibangun. Di struktur itu kita tahu kan struktur ya. Jadi struktur itu adalah cara yang disusun atau dibangun. Ya. Ternyata struktur itu ada 4 di dalam teks prosedur. Pertama tujuan, ada bahan atau alat, ada langkah-langkah, ada Nah, adapun penjelasan daripada struktur itu sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan secara langsung oleh Pak Jendil. Tetapi alangkah baiknya kalau kalian dapat melihat slide bahwa tujuan itu adalah bagian yang berisi tujuan kegiatan atau pengantar dari kegiatan yang akan dilakukan, cara membuat atau cara melakukan. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Cukup, berarti kalian sekarang membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, baik anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok dan kalian juga sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti Kak akan membagikan LKPD ini formnya ya ke kelompok masing-masing. Saya jelaskan. Perhatikan, di situ kalian sudah memiliki form daripada LKPD yang sudah dibagikan. Yang ini harus kalian lakukan, kalian harus jawab sampai pada bagian menyusun teks prosedur. Setelah selesai, saya beri waktu 10 menit, 5-10 menit untuk menjelaskan, baru setelah itu nanti kalian presentasikan. Ya? Baik, selamat bekerja, selamat berdiskusi. Yang tidak kalah pentingnya yang menjadi penilaian adalah kekompakan dari kalian. Ya, silakan selamat bekerja. Nah, baik anak-anak, sudah dirasa sudah cukup.
saya Raffi. Nama saya Marjan. Saya Arifin. Nama saya Faiz. 1. Pada contoh teks prosedur di atas identifikasi. A. Kalimat yang mengandung kalimat perintah. Siapkan telur 1 buah. Siapkan garam secukupnya. Siapkan kompor. B. Sebutkan kata penghubung temporal yang terdapat pada teks prosedur di atas. Lalu kemudian 2. Alasan mengasa yang menentukan yang paling dahulu. 1. Masukkan telur ke dalam tungku 2. Masukkan kemudian 3. Tekan tombol on off. 4. Gerakan mouse ke arah menu. 5. Bangkah sampah. Oke anak-anak, tadi presentasi dari kelompok 1 sudah menurut Pak Jiji sih bagus. Tetapi mungkin ada hal-hal yang kurang dari cara presentasinya atau materi yang sudah disampaikan. Kira-kira siapa yang mengkritisi atau ada hal-hal yang perlu disampaikan terhadap kelompok 1? Kira-kira siapa? Ya, silakan. Apa? temporal tidak ada. Kata penghubung temporal tidak ada. Oh ya, memang tadi nggak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya siapa yang akan tampil? Silakan. Oh ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 langsung untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Pada contoh teks prosedur di atas identifikasilah. Kalimat yang mengandung kalimat perintah jawab. Siapkan telur 1 buah, siapkan garam secukupnya, siapkan kompor, siapkan piring. B. Sebutkan kata penghubung temporal yang terdapat pada teks prosedur di atas jawab. Lalu kemudian 2. Buatlah 5 contoh kalimat perintah yang tadi sudah kasih. 1. Cucilah tangan sebelum makan. 2. Rebus air ke dalam banjir. 3. Tirislah gorengan yang sudah matang. 4. Aduklah gula pasir ke dalam gelas. 5. Demikian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih untuk kelompok 2. Tampilannya juga bagus, tetapi mungkin ada masukan dari kelompok yang lain. Nantinya bagus. Penyajian presentasinya bagus. Yang lain? Berarti nggak ada kekurangan? Ya. Yang lain? Ciri-ciri dan strukturnya pada teks prosedurnya sudah lengkap. Berarti tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasi mana yang paling bagus menurut kalian? Kelompok mana? Kelompok? Kelompok 2. Tepuk tangan. Maka oleh karena itu saya beri hadiah. Silakan maju, akan saya berikan reward atau hadiah. Baik, sebagai bentuk reward atau penghargaan kepada presentator atau kelompok yang dianggap dan dinilai bagus oleh teman-temannya, silakan maju ke depan untuk menerima reward dari Pak JJ. Silakan. Tepuk tangan. Silakan kembali. Nah, baik anak-anak, sekarang sudah masuk ke bagian akhir. Tentu nanti kalian masuk ke materi berikutnya di pertemuan minggu yang akan datang. Kalian nanti akan praktek mendemonstrasikan cara melakukan atau membuat teks prosedur alat bahan untuk dipersiapkan. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kiranya karena memang sudah waktunya berakhir, kita cukupkan sekian. Dari saya mengucapkan terima kasih dan kalian semangat selalu, dan tak lupa yel-yel terlebih dahulu. Semangat pagi. 7 Mei. Tepuk tangan. Baik, kiranya karena sudah berakhir, kalian sudah yel-yel dan tetap semangat. Dari Pak JJ kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.